Ya, GoPro mungkin udah nggak asing lagi buat kita semua ya. Kamera kecil atau action cam ini bisa jadi kamera yang versatile atau punya banyak kegunaan. Selain bisa untuk ngambil foto atau kamera untuk sekedar kasual gitu, jalan-jalan biasa, kamera kecil ini juga bisa menemanin ngerekam aksi-aksi kita, misalnya di saat kita mau olahraga atau mau basah-basahan. Dan di video ini saya akan nunjukin ke kamu aksesoris-aksesoris apa aja yang bisa bikin GoPro jadi lebih menyenangkan saat dipakai. Yang pertama pastinya adalah memory card. Saya pakai ini 64 GB dari brand SanDisk. Ya, karena sayangnya di saat pembelian GoPro pertama kali itu nggak disertakan memorinya. Jadi kita harus beli memori ini secara terpisah. Kamu bisa cek lagi tipe memorinya apakah dia support untuk perekaman video dengan kualitas tinggi. Ya, kalau kamu bingung ya pilih aja SanDisk Extreme Pro ini udah cukup banget. Dan untuk size-nya silahkan sesuaikan dengan kebutuhan kamu. Saya sih 64 GB ini udah cukup banget ngerekam kebutuhan jalan-jalan saya seharian. Kalaupun habis biasanya saya buat backup entah itu ke flash disk ataupun ke laptop gitu. Aksesoris kedua juga yang udah nempel semua di GoPro-nya. Yang pertama ini pasti udah kelihatan, ini landscape. Saya lupa ini berapa harganya, nanti masalah link-linkan biasalah kalau ada saya taruh di kolom deskripsi di bawah. Ini terbuat dari karet, jadi ini bisa melindungi lensanya dari benturan-benturan. Kayaknya nggak mahal deh, jadi ini investasi yang worth it banget untuk kita beli. Dan pastinya standar lah seperti model perlindungan dari monitor atau LCD pada umumnya. Ini di bagian belakang juga udah saya lapisin sama hydrogel. Kenapa hydrogel? Nanti saya jelasin. Kalau di depan ini ada tempered glass. Tadinya saya juga beli tempered glass, cuman pada saat saya mau masang aksesoris tertentu itu tempered glassnya malah bikin nyangkut. Akhirnya itu terpaksa saya lepas dan ganti dengan hydrogel. Kalau kamu nggak pengen masang aksesoris yang nanti akan saya tunjukin apa aksesorisnya, bisa jadi kamu nggak perlu pakai hydrogel dan bisa pakai tempered glass, dan itu mungkin bisa lebih aman. Yang aksesoris berikutnya pastinya adalah baterai. Ya standar lah GoPro, untuk GoPro Hero 9 sama 10, dan sayangnya pemakaian 1 tahun ini baterai ini udah gendut. Kelihatan nggak ya kalau di kamera? Ini baterainya tuh udah gendut gitu. Tapi alhamdulillah saya punya baterai cadangan. Ini harganya kurang lebih sama dan punya durabilitas yang jauh lebih baik dibanding yang biru. Jadi untuk kamu yang baru beli GoPro, saya saranin langsung beli baterai ini. Mungkin ada ya banyak opsi baterai KW di luaran sana yang tadinya juga saya pertimbangin untuk beli, cuman karena baterainya kecil, saya khawatir justru bakal lebih cepat rusak lagi dibanding yang originalnya. Jadi daripada buang-buang uang, mending beli baterai langsung yang originalnya, dengan harapan ini bisa lebih awet. Dan terbukti setahun pemakaian ini yang putih masih baik-baik aja. Ini yang biru udah gendut dan udah nggak saya pakai lagi, takutnya malah kenapa-napa. Aksesoris esensial yang berikutnya dan masih berhubungan sama baterai adalah dual charger dari GoPro. Bentuknya kecil, enak banget buat dibawa-bawa, bahannya dari plastik. Sebenarnya kita bisa langsung cas dari dari GoPro-nya, cas baterai maksudnya, tinggal dibuka pintu ini. Di sini ada port Type C dan kita bisa langsung colok power ke sini. Tapi itu pastinya kurang praktis ya. Makanya kita akan sangat perlu charger eksternal seperti ini, supaya kalau misalnya kita kehabisan baterai, kita bisa ganti pakai baterai cadangan dan sambil menunggu baterai yang lain bisa kita cas. Dan di sini tinggal colok aja gini. Colok chargernya dari sini. Dan ini agak slow charging, jadi ini perlu banget, recommended untuk dibeli. Nggak harus merek GoPro, tapi saya saranin merek GoPro supaya nggak pusing dan nggak beresiko juga terhadap si GoPro-nya itu sendiri. Aksesoris berikutnya berhubungan sama permountingan. Di sini saya udah punya beberapa. Ini mounting untuk helm mungkinnya yang caranya dengan ditempelin, belum saya pakai ini. Ini bawaan dari GoPro-nya, jadi waktu beli GoPro salah satunya dapat ini. Oh iya, dapat ini juga tas.
Cuman ini isinya udah saya ganti. Nanti ini juga berhubungan sama permountingan, cuman kita bahas yang ini dulu. Ini cara pakainya, ini dibuka dulu ini. Set karetnya ini. Karetnya dibuka dulu, terus ada klip di sini, klipnya dipencet dan ditarik. Ya. Cara pasangnya ya, ini masukin ke sininya. Terus karetnya dibalikin lagi. Ininya bisa tempel di permukaan yang agak melengkung sedikit. Biasanya sih ini dipakai di helm ya. Tapi silakan disesuaikan aja. Dan ada beberapa yang perlu dibeli. Ini contohnya, ini dari mounting GoPro ini. Kayak gini. Ke quarter inch untuk tripod. Jadi kalau kamu mau pasang GoPro di tripod, ini salah satu aksesoris yang kamu butuhkan. Ininya dipasang di mounting tripod dan ini bisa untuk di GoPro-nya. Sebelum ke sini, ke box tadi, saya pengen nunjukin ini. Ini mounting quick release dari Ulanzi, kayak gini. Namanya Ulanzi Hummingbird. Jadi ini salah satu ekosistem quick release-nya Ulanzi. Ini ukurannya kecil dan praktis banget. Di sini ada tombol. Jadi cara bukanya, tinggal ini dipencet dan geser. Ini dipencet dari atas ya. Nah, bagian yang ini ditempelin di GoPro-nya. Nah, ini tadi udah dikeluarin ininya, masukin ini ke, idealnya sih thumb screw masuk lewat kanan ya. Kalau misalnya GoPro-nya ini ngadep depan, thumb screw-nya masuk lewat sini, ke sini. Kenapa? Karena di sini ada pintu dan nanti ada aksesoris juga yang mengharuskan kamu masukin ini hanya dari kanan. Ya, ini diputar. Jangan sampai kenceng. Udah gitu ininya, base plate-nya, ini dia juga punya apa namanya? Kakinya ini, entah apa namanya ini. Tapi dia juga punya, ini lupa ukurannya 1/4 kalau nggak salah. Ini biasanya untuk tadi, misalnya tripod. Nah, ini contoh saya punya tripod. Ini bisa ditaruh di sini. Habis itu pasangin deh. Nih, kita pasangin sini. That's it. Jadi, ya kalau mau ngelepas praktis. Nih, tinggal dipencet tombol ini dan tarik. Pasang lagi. Dan ini kuat. Itu aksesoris dari Ulanzi Hummingbird. Oke. Geser dulu, berikutnya kita akan bahas yang ada di sini. Di box ini. Ini box bawaannya GoPro hard shell. Jadi ini bisa melindungi GoPro dengan lebih baik. Cuman saya nggak naruh GoPro di sini. Ya, di dalam sini ada dua aksesoris. Ini head strap. Jadi untuk POV dari atas. Ini pasang di head strap gini. Ini cocok buat kamu yang pengen nunjukin POV, misalnya lagi pegang sesuatu gitu, atau lagi apa namanya, ya ngoprek sesuatu lah, yang point of view-nya nyesuaiin dengan posisi kepala. Ini cocok. GoPro-nya ditaruh di sini kayak gini. Itu berikutnya, ini adalah chest mount. Jadi ini dipasang di sini, point of view-nya dari area dada sini. Chest mount ini cara ngelepasnya ini dari sini ada apa namanya? Nih, dibuka. Saya tunjukin dari depan. Ini dibuka. Terus gimana ya? Oh, gini. Pasang kayak gini, satunya ke sini. Ya, ini tadi, ini juga bawaan dari chest mount-nya. Ini cara makanya tadi ya, ini dibuka, set. Kemudian si GoPro-nya, kakinya keluarin. Susah banget sih. Nah, masukin ke sini, thumb screw-nya masuk.
Oke, udah. Baru sih bagian ininya, pastiin karetnya ini udah ke atas ya. Nih, baru ini. Masukin ke sini. Masukin di bawah gitu. Nah, gitu. Gini deh. Set. POV-nya jadi dari area dada sini. Biasanya untuk bikers nih bagus nih. Bikers atau untuk yang naik sepeda. Jadi posisinya nggak terlalu tinggi. Masih bisa kelihatan stang, speedometer, segala macam. Atau jalanan di depan agak nunduk ke bawah sedikit. Juga area tanahnya atau jalanannya juga masih bisa kelihatan. Gitu. Chest mount dari GoPro. Merek-merek lain juga ada. Cuman itu tadi karena supaya lebih kualitasnya lebih terjaga dan mungkin bisa lebih awet juga, makanya saya pilih yang brand GoPro. Tapi kalau kamu mau cari opsi third party-nya juga banyak. Kita geser urusan per mountingan. Ada satu lagi. Ini dari brand Telesin. Ini mounting untuk apa yang dipasang di helm. Ini dia ada velcro di sini untuk masanginnya. Udah nggak usah dilepas deh, ribet nanti. Jadi gini. GoPro-nya dipasang di sini. Nah, ini contoh aja ya. Perlu diatur-atur lagi sebetulnya supaya pandangan kameranya bener. Dan keuntungan kayak gini itu kameranya bisa ngikutin kepala kita. Jadi misalnya kita ngeliat sesuatu yang bukan di depan gitu, misalnya di samping, set kita gini ya kameranya ikut ke bawah gitu. Kanan, kiri, atas, bawah. Kameranya akan ikut gitu. Jadi pandangannya bisa disesuaikan dengan pandangan mata kita sendiri gitu. Cuman dikira-kira aja karena posisi kameranya tuh di bawah, nggak di area mata. Jadi harus dikira-kira ketinggiannya. Kalau misalnya lensanya pakai yang paling wide sih kemungkinan semua area bakal tetap kelihatan ya gitu. Cuman dikira-kira aja. Baiknya sebelum berangkat kamu konekin dulu GoPro-nya ke handphone, jadi bisa terukur ini tinggi rendahnya, kanan kirinya udah pas atau belum gitu. Oke? Itu aksesoris mounting yang terakhir deh kayaknya yang saya punya. Nanti kalau ada lagi ya kita bahas lain waktu. Kita bahas aksesoris berikutnya. Oke, berikutnya adalah tripod. Nah, atau monopod ya. Ini juga salah satu aksesoris yang berguna banget. Ini monopod. Tapi intinya sih monopod itu ya udah obvious banget lah fungsinya buat apa. Dan ini praktis, ringan, bahannya dari aluminium. Kalau pengen yang lebih fancy, bisa cari bahan yang dari karbon. Tapi ini juga udah cukup banget sih. Bisa panjang sampai 1 meter. Di twist gini. Panjang sampai 1 meter. Bisa disesuaikan panjangnya dengan kebutuhan. Dan karena ini dibikin khusus untuk action cam, jadi ujungnya ya udah begini. Bukan yang 3,5 inch kayak si tripod biasa ya. Tripod biasa kan ujungnya ini 3,5 apa 1/4 ya? Yang kecil itulah pokoknya. Nah, ini ujungnya begini. Ini juga bisa kalau misalnya kamu mau pakai ini harus ditambah ini yang tadi. Jadi ini dipasang kan nggak nyampe 50.000 kalau nggak salah. Ini mungkin juga nggak nyampe 50.000 sih. Cuman ini nggak sepanjang yang tadi. Nah, cuman di sinilah. Jelas ini bahannya juga sama-sama aluminium, cuman kan dia lebih pendek. Secara bobot ya lebih ringan ini pastinya. Dia punya kaki plastik. Nah, ini keuntungannya dia kaki plastiknya ini bisa ngebantu untuk ngeberdiriin. Apalagi GoPro kan nggak terlalu berat gitu. Jadi si kaki tiganya ini bisa bantu GoPro berdiri di meja gini. Jadi pilih ini atau ini. Atau kalau mau tripod sekalian yang lebih canggih, ini juga tripod dari brand Ulanzi. Saya lupa namanya apa, nanti taruh di deskripsi deh. Nah, yang istimewanya pertama, dia punya ball head dari Hummingbird sama dengan tadi mana ya? Jadi kamu bisa beli ininya doang, Hummingbird Ulanzi, atau bisa juga udah jadi tripod begini. Saran saya sih punya dua-duanya karena ini biasa untuk yang lain dan ini dia terpasang di sini terus gitu. Ini emang nggak bisa dilepas. Dan juga ini bawaannya si tripod ini cuman dikasih 2 ini. Tadi ini 1/4 inch
Kelihatan? Artinya ini sebenarnya nggak bisa dipasang langsung ke GoPro, perlu konverter lagi, pasang di sini. Atau kalau kamu udah punya ini, ya ininya aja dilepas, bisa dipasang di sini. See? Karena dia satu ekosistem sama-sama Hummingbird, jadi bisa dipasang di sini. Pasang ini ke sini seperti biasa. Lalu dari tripodnya sama kayak yang tadi. Dan ini kenceng banget. Nah, itu keunggulan yang pertama dari tripod ini. Jadi ball headnya udah terpasang Ulanzi Hummingbird. Yang kedua, dia punya cold shoe di sini, di bagian sini. Nih, dia punya cold shoe di sini satu, bisa di adjust sih sebenarnya tuh. Mau ngadep kemana, atas bawah. Dan yang ketiga, dia punya kaki yang terbuat dari karbon. Ini ketiganya terbuat dari karbon, otomatis mengurangi beban, dan dia bisa di-extend. Ini puter, panjangin. Nah, dia bisa di-extend. Nggak signifikan, tapi lumayan jadi tambah tinggi. Nih, mungkin tingginya dari sini sampai sini mungkin sekitar 33 sentian lah. Dalam kondisi tertutup gini ya, tingginya sekitar 33 cm. Kalau terbuka ya mungkin jadi 20-an atau 25 mungkin ya. Lumayan cukup tinggi dan bukaannya lebar. Jadi lumayan stabil. Nah, ini juga bisa menggantikan tadi selfie stick atau monopod tadi. Memang nggak sepanjang yang tadi sih. Itu kan bisa mungkin 1 meter ya. Ya ini segini. Cuman ini cukup sih karena GoPro tuh kan wide dia. Jadi ini multifungsi. Lumayan cukup ringan dan nggak terlalu ngeberatin tas. Dan enaknya ini bisa ditaruh di posisi yang lebih stabil. Kalau monopod kan nggak ada kakinya, jadi nggak bisa disimpan-simpan di sembarang tempat gitu. Harus dipegangin terus. Ini tripod dari brand Ulanzi. Satu lagi aksesoris, dua lagi deng. Ini juga aksesoris yang akan ngebantu banget workflow. Ketika menggunakan GoPro, ini remote, mereknya Telesin juga. Sama kayak tadi mounting helm. Ya gunanya supaya misalnya kita lagi taruh GoPro-nya di tempat yang lain gitu, misalnya di motor atau tadi ditaruh di helm gitu. Ini bisa bantu kita untuk ngontrol GoPro-nya. Contohnya gini. Ini kita nyalain. Nah, ini udah connect. No SD. Kita bisa ganti mode dari sini. Ultra slow mo, basic. Kita bisa ganti-ganti mode videonya dari sini. Atau misalnya ganti mode ke mode yang lain, misalnya foto, time wrap, atau yang lain gitu. Kita juga bisa ngerekam, jadi tinggal pencet ini aja. Cuman tadi SD card-nya saya cabut. Nah, kita juga bisa matiin dari sini. Nah, itu remote GoPro. Ini mereknya Telesin. Kenapa saya beli ini? Karena ini lebih murah daripada merek GoPro. Nah, sebenarnya dia dikasih strap dengan 2 velcro gini. Cuma sampai sekarang saya masih nggak tahu gimana cara terbaik buat masang ini di motor. Kalau di tangan sih pas gitu. Cuman di motor mungkin karena diameter tiangnya kecil, jadi ini agak susah masangnya. Tapi kalau misalnya dipasang di tangan sih, ini pas. Nanti kapan-kapan deh saya tunjukin videonya, soalnya udah kepanjangan. Oke, baru ini yang terakhir. Ini adalah GoPro Media Mode. Ini dari brand GoPro sendiri, karena memang nggak ada brand lain kayaknya yang bikin begini ya. Maksudnya nggak ada third party-nya. Sebetulnya ini fungsinya untuk mengextend fungsi port Type-C-nya si GoPro supaya dia bisa ada di sini ada 3 pintu. Ini untuk audio out di sini nih, sebelah sini. Ini bagian depannya, bagian belakangnya ada 3 pintu. Ini 1, 2, 3. Dari atas aja lebih enak ya. Ini 1. Yang tengah itu untuk Type-C, jadi ini bisa juga sambil ngecas via Type-C ini. Ini juga ada micro HDMI out. Nah, cuman ini nggak pernah kepake. Dan sebetulnya dia ada mic tambahan di sini yang kualitasnya bisa jadi di kondisi tertentu kadang mic ini lebih bagus audionya, kadang si internalnya GoPro yang lebih bagus gitu. Mungkin nanti kita bikinin video khusus untuk nge-review ini deh, Media Mode. Subscribe aja, siapa tahu nanti ada videonya.
khusus ngebahas media mode. Di sini saya tunjukin cara pasangnya aja biar cepet. Ini pintunya tadi dibuka dan dicabut ya. Tek gitu. Jangan lupa masukin. Nah, terus dia ini kan Type C-nya ada di sini, jadi dia ngadepnya gini. Karena di sini ada port. Di sini nih, kelihatan. Jadi masuknya gini. Agak di Nah, lalu dikunci. Jadi deh. Dengan media mode ini kita bisa pasang mikrofon. Tadi kenapa di motor juga ada mic yang nempel, karena saya biasanya pakai media mode. Jadi suara saya bisa lebih jelas kedengeran, nggak gegeleberan suara angin, nggak terlalu gegeleberan. Maksudnya suara anginnya tetap kedengeran sih. Dan yang kedua dia punya cold shoe untuk naruh aksesoris di atas sini atau di samping sini. Bisa taruh mikrofon atau lampu atau apapun lah suka-suka kamu. Di sini ada tombol power dan di sini tetap tombol recordnya juga bisa diakses. That's it. Itu juga semua aksesorisnya GoPro yang saya punya, dan itu juga yang mengakhiri video kita. Mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi buat kamu yang lagi cari aksesorisnya GoPro. Dan makasih buat yang udah nonton. Silahkan subscribe untuk tahu video-video apa lagi yang akan ada di channel ini. Dan makasih buat yang udah nonton. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum. Peace.